Oke, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi, saya kasihi dan saya banggakan, tim kampus. Ya, kita sama-sama tahu bagaimana kita dulu sebelum COVID. Kehidupan masing-masing lah. Indonesia bahkan dunia. Ya, bagaimana perjuangan kita terkait hal itu. Dan bagaimana saya harus keluar dari zona nyaman berkeluarga untuk kita. Ya, bahkan saat itu COVID bulan 3 baru agak marak ya. 1 bulan penuh saya selama Ramadan dihantar sahur dan berbuka puasa. Situ awal perkuliahan agak gede nih. Karena habis sahur tidur, buka puasa 1 bulan penuh, gak pulang ke rumah. Pulang paling 3 kali itu juga termuka itu awalnya. Nah, sebelum COVID kita tahu lah bagaimana Ibu Heni ini ada di konten-konten. Ya, Ibu Heni ini ada sama kita 12 ya. Nah, informasi dari Ibu Eka. Enak kalau sudah ada teman bekerja gini, udah baik persamaannya. Itulah. Jadi dia tuh ada rasa nyamannya. Seperti di rumah sendiri, situ ininya. Pak Ustadz 03 02 mau bicara dulu. Teman-teman, seperti yang kita lihat di konten-konten, Heni ini dulunya pemalu, kurang percaya diri. Pak JM, dulu tahun saya bergabung Agustus di 2017. Jadi pas saya masuk kebetulan Ibu Heni ini sedang cuti melahirkan. Nah terus nggak selang lama baru Ibu Heni masuk Pak. Ya nggak banyak bicara sih memang sama Ibu Heni juga. Banyak bicaranya Pak. Ya itu terbukti dari Refmen sih Pak. Memang ya, ada perubahannya terlihat. Dari COVID, aku berpikir saat itu bukan kasihan ya, tapi saya berempati terhadap teman-teman lah, bukan sekali teman-teman penyanyi, musisi dan pekerja di hunter lah, atau pekerja dunia malam lah. Sedangkan kita pulang kerja bawa hasil dari luar nih, pulang ke rumah bawa hasil, masih ada di pertengkaran, wajar di rumah tangga. Bagaimana lagi nggak kerja di rumah saja, nggak pendapatan dan dirasukin oleh info negatif tentang COVID, apa yang terjadi? Itulah dasar pemikiran saya dulu. Maka saya terdepan untuk bisa paling tidak seperti cahaya lah di kegelapan. Maka hantar nggak masalah, tapi kita buka bagi teman-teman. Kan ada dua pilihan nih. Ada orang memang nyaman di rumah atau takut sama istri itu keluar. Ada juga pengen keluar, tapi nggak tahu mau kemana dia. Inilah kita buat kesempatan lah dihantar. Datang ke sini yuk. Sini kita kumpul-kumpul. Paling tidak berdiskusi, mengeluarkan apa ini, biar bisa lu berpikir jernih. Dari situ kalau gini nggak produktif. Nah, mulailah bikin cover lagu. Cover lagu pertama saya, Bukalah Hatimu. Itu jam 3 pagi kami bikin. Dan divideokan oleh Khairul Hakim. Saya bangunin dia jam 3 pagi. Itu nanti yang di sini. Coba cari Buka Hatimu. Baju yang bekas jangan dibuang. Masih banyak kata ini. Walau 11 kasih dan sayang, tak selusi biarlah menghampiri. Bukakanlah jendela dan pintu, bila kau lihat terbit matahari. Bukakanlah pintu hatimu, bila kau lihat salah yang merintih. Dari mana awal mereka kenalan? Saya tahu dia selesai barokah.
dari medsos. Betul, Mi? Ya. Nah, saya menjaga karena di medsos ini banyak yang kacau. Maka saya pagarin. Nah, singkat kata, Ismi kata, Pak, tapi boleh nggak saya berhijab oleh itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya, Pak Ketua. Dulu waktu awal-awal datang ke sini kan bulan Agustus tuh, dan gak lama kemudian ada makan bersama di ruang rapat. Terus tiba-tiba Bapak suruh mimpin doa. Terus aku bilang gak mau Pak, gitu kan. Terus Bapak langsung dengan tegasnya, kalau gak mau keluar kau dari sini, gitu kan. Terus kau kan calon ibu, Bapak bilang gitu kan. Harusnya tahu, gitu kan. Terus ya Pak, itu kan, dengan sangat takutnya aku baru pertama kali mendengar atasan berbicara seperti itu, ya gemetar lah. Terus doa, terus Bapak bilang, udah kan, gampang kan, ngapain nggak mau, gitu. Ya, waktu itu Ismi ditempatkan untuk posisi di lantai 1 resepsionis. Terus di lantai 2 pas itu ada Mbak Wati yang tiba-tiba resign. Terus Bapak nyuruh Ismi untuk ke lantai 2, gitu kan. Dan Bapak terus menanyakan, mau kau ke lantai 2, gitu kan. Oh iya Pak, itu kan. Kalau kau mau tingkat perkembanganmu mau berkembang, naiklah ke lantai 2, gitu. Nggak mampu Pak, itu. Sini. Karena kan aku nggak ada pengalaman di. Harus bilang, kau ada apa yang kau pikirkan? Kalau kau bilang kau nggak mampu, kau selama nggak mampu. Kau bilang kau bisa, biar kau jadi bisa. Langsung praktek. Ada Pak Freddy, ada Tante Kris. Tolong kerjaan di kontrol tiap hari. Dilihat nih, dia sampai mana bisanya. Kasih nilai. Udah jalan 2 minggu, kok saya nilai lah Pak, nilai sih Pak, kata. Biar tahu progresnya. Ya, waktu itu kan digas sama Bapak suruh buku nulis buku catatan apa yang kau kerjakan di sini, gitu kan. Karena kan aku emang bener-bener gak ada pengalaman di administrasi perkantoran. Ya, terus aku bilang nggak perlu dicatat lah Pak, gitu kan. Aku inget kok, gitu kan, apa yang aku kerjakan, gitu kan. Terus Bapak dengan marahnya, udah tahu nggak ada pengalaman, malah nggak mau dicatat, gitu kan. Terus ya Pak, gitu kan. Aku dibilang iya. Terus pas selesai kerja, aku cerita sama Mas Jana apa yang aku kerjakan hari ini. Terus Bapak terus aku cerita sama Mas Jana, Bapak ngasih arahan untuk nyatet, gitu kan. Terus tapi aku ingat, jadi nggak perlu aku catat, aku bilang gitu kan, dengan sangat ngeyelnya, gitu. Terus Mas Jana malahan setuju sama pendapat Bapak, gitu kan, malah sama-sama marahin saya. Jadi aduh, ya kan itu kan penting, gitu kan, panduanmu, bukumu nanti kalau suatu saat kalau kau lupa bisa diingat-ingat, buka lagi, gitu kan. Terus aku iyain dengan marah lah pas itu, ngambek, gitu kan. Terus aku langsung ngayel ngambek. Hal begini yang terabas di resmen kita, biar paham. Hal ngeyel ngambek, hal gila yang terabas di resmen kita. My God. Terus aku langsung kemes lah, gitu kan. Dan di situ aku ngerasa sedih, nangis, ya gitulah hari-hariku, itu kan, tanpa adanya pengalaman, terus nggak tahu, jadi pasti kan ngerasa sedih, ngerasa nggak bisa, gitulah, kerja di sini, gitu. Nah, terus singkat cerita, kayak udah nggak mampu nih, gitu kan, aku kerja di sini. Terus aku dengan sendirinya ngomong sama Mas Jana, aku mau udahan aja lah di sini, gitu kan. Aku nggak mampu kerja di sini karena aku nggak bisa. Terus Mas Jana bilang, ya itu terserahmu, gitu kan, aku nggak mau. Tepuk tangan buat ketua Hotel SMP. Langsung ke pasangan dengan ketua ketiga. Nah, pencipta lagu Hotel SMP. Langsung berpasangan ketua ketiga. Irma, pimpin lagu Hotel SMP.
Pak Kamansa sama Bapak Ketua. Ini kan lagu doa tak bertemu. Di bawah langit senja berwarna hingga kemerahan, senja berlukis awan dan sebaik rindu yang terpendam dari angin lalu tanpa temu. Kaki bersimpuh di hamparan padang hijau, seindah jamrud khatulistiwa, menyusuri rizki yang tumbuh di tanah perjanjian. Butiran air menetes dari matamu yang tajam, tak kala kau teringat siapakah dirimu, yang hanya seonggok daging dari darah sepasang insan, yang bukan siapa-siapa. Bibirmu bergetar bergumam menyebut nama Sang Pencipta, menghadap rembulan bertabur gelintang. Dalam lubuk hati kau lafazkan baik doa puji syukur kepada Sang Khalik yang mengubahmu dari gurita menjadi tirai cahaya terbungkus pelangi. Terima kasih untukmu yang bukan siapa-siapa. Terima kasih atas semua pengorbananmu dan cintamu yang kau berikan untukku. Terima kasih atas teladanmu Sang Guru. Terima kasih atas kesejukan hatimu. Bercahaya di kegelapan, kau yang berhati damai. Monggo silakan duduk. Pak Jo. Sebelumnya pertama sekali saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Pak Ustaz. Saya merasa ini suatu hal yang sangat luar biasa. Saya memang berjanji akan datang ke kantor kita ini pada pagi hari ini kepada Bapak Pembina. Saya masuk tadi, saya lihat, saya pikir rapat ini. Tapi saya tunggu, saya berpikir saya duduk di luar sebentar, mungkin nanti Rahmat selesai harus saya masuk ke ruangan ini. Apa yang mulia? Kami sedang mereview replikat kita mulai dari Ismi yang bukan siapa-siapa dan nanti akan masuk Sihen yang bukan siapa-siapa, tapi sudah bisa akan menjadi orang yang dikenang lah nanti tetap di umur. Ya. Tapi begitu saya tadi mau duduk, tulang pembina keluar. Saya sangat terharu dengan situasi ini. Terima kasih sekali lagi. Saya dilibatkan juga untuk menyanyikan lagu tersebut yang beberapa tahun yang lalu, atau katakan 2 tahun yang lalu, lagu itu saya tulis sebenarnya sebuah puisi yang pada waktu itu saya berjalan-jalan dengan beliau, dengan tulang pembina. Saya bertanya sejarah daripada terbentuknya atau kapan mulai dibukanya kebun. Jadi saya bertanya kepada beliau, kira-kira bagaimana dulunya ini bisa dibuat perkebunan ini. Beliau mengatakan kepada saya hampir gagal. Saya
sudah patah arang lah kira-kira seperti itu. Tetapi oleh Ketua Umum waktu itu selalu dikatakan dan diberikan semangat, kira-kira begitulah intinya. Dan saya coba merangkaikan sebuah kata-kata dan memang itu dari hati saya, bagaimana beliau menjadi saluran berkat untuk banyak orang yang dari bukan siapa-siapa menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Dulu saya pernah bekerja di beberapa perusahaan yang notabene memang sudah kaya. Nah, ada juga memang ya yang menapak juga seperti beliau ini. Tapi saya terkesan ambisi beliau tidak seperti ambisi orang-orang yang saya kenal. Ambisi beliau adalah bagaimana bisa membangun sebuah organisasi perkebunan atau katakanlah usaha, tetapi bisa menjadikan berkat bagi banyak orang dengan dari hati yang paling dalam. Itu yang saya lihat dari beliau, sehingga saya tuliskan itu. Dan saya nggak menyangka kenapa saya tulis, sehingga itu lagu itu, puisi itu panjang. Saya nggak menyangka bahwa lagu itu, puisi itu akan dibuat menjadi sebuah lagu. Nah, ada beberapa kalimat yang di lagu itu atau di puisi itu diberikan oleh tulang pembina koreksi. Dari matamu yang tajam, sekarang tajam, kata tajam. Saya tadinya membuat itu dari matamu yang bening. Bening, bilangnya mata kok bening dulu, mataku mata elang, tajam. Jadi, oke, saya itu sebuah ungkapan hati dan saya diskusi dengan yang sosok yang memang saya tuliskan itu. Jadi, tiga hal itu menjadi apa saya. Saya tuliskan itu, dan kenapa dibuat menjadi lagu, dalam hati saya bangga. Berarti puisi yang saya tuliskan itu menyentuh hati dan perasaan daripada Bapak Pembina, saya pikir begitu. Nah, itulah sejarah kenapa lagu itu saya tulis. Dan ketika saya datang ke kampus bersama beliau, saya tertarik, emang baru kalau ini dibuat lagu begitu kata tulang pembina, dan ini kira-kira, maka ada tadi yang beberapa kata-kata yang dipendal. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Pembina yang telah membuat lagu puisi itu jadi lagu dan kemudian dinyanyikan oleh semua di satu pengguru dan menjadi inspirasi barangkali. Menjadi inspirasi, dan saya berharap ke depan seperti yang saya katakan di dalam puisi itu, ya, mari kita sama-sama berterima kasih kepada Sang Guru. Saya teringat kenapa pada Sang Guru itu saya tuliskan ketika Pak Freddy asal bicara kepada tulang ini, saya katakan, siap guru, iya guru. Itu kenapa ada tulisan Sang Guru di situ. Lapor ini Pak Ketua 2 nih. Siap, Nah, memang Sabtu tanggal 22 Februari lah aku ke sana nobar untuk cikal bakal bagaimana sih latar belakang dari puisi ini dulu, lagu ini dulu kan itu. Nah, itu yang coba saya gambarkan ke Tim Poktan, terutama untuk generasi mudanya nanti. Karena di lagu itu memang ada satu kesan yang saya ambil. Terima kasih atas pengorbananmu dan cintamu kan untukku kan gitu. Harusnya kan cinta pengorbanan ini enggak hanya diterima oleh si orang tuanya lah, tapi sekarang kan udah lari ke selanjutnya udah ke anak-anaknya nih dengan program beasiswa, terus fasilitas untuk sekolah, walaupun kita masih pakai
di sekolah kecil di Alim dan ada di sekolah besar di Kayan kan itu. Kita udah nggak mikirin kita lagi nih sebenarnya nih, harus kita mikirin yang masa depannya ini. Masa depan kita kan di anak-anak dan keturunan kita lah. Nah, dari situ harusnya kita udah mulai terbuka. Tapi untuk sampai menuju ke sana kan, kalau lagu aja nggak hafal, gimana kita mau menghayati, memahami kan itu. Memang di situ. Nah, alhamdulillah juga mulai terbuka. Oh, bahwa tujuannya ini loh kan gitu. Bahwa kan larinya ke Poktan juga. Bahwa Poktan itu nggak cuma untuk Poktannya, tapi dari situlah bagaimana lagu ini harus menjadi suatu sumber inovasi atau motivasi lah. Ini penjelasannya lebih bisa dicerna dan sederhana sebenarnya penuturannya, tapi tegas. Baik, terima kasih Pak Pembina. Kita ini intensif bincang-bincang dengan Markom ini, Mermon, Pak Menjo dengan ini. Kita sekarang sedang kalau istilahnya Markom itu kita tanam bibit dulu nih, Ya, berkembang. yes. Tapi kita baru 2 minggu berjalan. Yes. Kita harapkan idealnya itu 3 bulan lah kita. Yes. Jadi kita yakin bahwa 3 bulan itu kita sudah bisa lihat mungkin tidak perlu lagi disubsidi ya. Ya, Arwa ya. Dan kami sudah komitmen dengan Markom. Ya, Ya. Oh, baik. Ambil jurusan akuntansi Akuntansi ya, dengan IP 3,8. 3,8. Berarti Pertama kali Irma kesini awalnya saat mau resign, Irma ketemu sama Pak RTN menyanyi lagu Samudra Cinta. semua akan terwujud biar kita sabar, pulau cinta kita pasti tercapai. Kau dan aku akan menjadi satu di dalam bumi-bumi, gelombang putih yang abadi. Kau dan aku bersama mengarungi lautan samudra cinta. Di sana Irma dirangkul Bapak, tetap merangkul Irma di Poktan SMP, dan enggak setelah itu setelah tahu kabar Irma resign, Pak Ketua Pak Dhani Hartanto STMT mengajak Irma ke kampus untuk jadi awalnya administrasi hunter, tapi Irma menolak. Terus ditawarkan lagi ke tim HRD. Setelah penuh pertimbangan, Irma mengiyakan permintaan Pak Dhani untuk ke kampus. Setelah itu Irma tiba di kampus tanggal 17 November, dan tanggal 18 Irma langsung ke HRD. 3 hari atau 4 hari kemudian Irma ke ruangan Pak Pembina. Setelah itu Bapak nanya ke Irma, Irma jurusan apa? Terus tuh Irma bilang akuntansi. Terus Bapak bilang Irma cocok di FAT. Terus Irma dites sama Pak David. Setelah itu udah selesai Irma tes, akhirnya Pak Dhani TMT tetap memutuskan Irma di HRD. Setelah itu di hari Kamis ada salah satu staf accounting yang resign, yaitu Adit. Iya Pak, saya mau resign Oh, kebetulan. apa masalah mana? Pengen berkembang lagi. Begitu Pak. ya? Iya, Bagus. pengen ikut pemeriksaan pajak. Oh gitu ya? Iya Pak. Jadi ini apa bukannya? Ini saya handover kerjaan. Oh, betul? saya. Iya betul Pak. Wih, mantap. Terus Pak David meminta Irma untuk menggantikan posisinya si Adit. Dengan tidak pun banyak pertimbangan, Irma mengiyakan permintaan Pak David.
Irma jadi staf accounting, memegang Hunter dan Gedung. Setelah itu 3 bulan Irma memegang, dan sekarang Irma pindah ke posisi cost control. Waktu itu tanggal 24 Desember 2024 saya dipanggil Pak Pembina pagi-pagi, lagi cari sarapan waktu itu, di telepon menghadap ke Bapak, lalu Bapak berbicara, kita berdua bicara koordinasi tentang keuangan, dan akhirnya saya dipromosikan oleh Bapak Pembina menjadi manajer cost control. Pak, lalu pada Januari 2025 saya sudah mulai menjadi posisi baru, bekerja di posisi baru di cost control. Di situ diminta Bapak mencari staff, 1 orang staff, saya minta dulu 1 orang, Fajar, di pertengahan Januari. Di situ lalu juga mulai berjalan, tapi saya rasa Fajar masih belum pengalaman nih. Akhirnya kemarin juga kenapa Irma saya tarik di cost control, karena selain Irma udah pengalaman juga di kebun, sehingga saya butuh juga orang yang bisa kontrol, yang tahulah di lapangan, karena Irma kan udah lama juga di lapangan di kebun, khususnya ke kebun Alim. Akhirnya selain itu juga ada kandidat baru di FAT. Saya pikir yaudah Irma aja tarik ke cost control untuk kontrol bagian kebun Poktan, dan Fajar untuk kontrol unit Jakarta dan juga PBM, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, mulai 03 ini kita akan, ya mudah-mudahan lah kita searah, sepikir dan bersepaham gitu, Bro. Lanjut, Mas Koko, kita laluikan bagaimana peran Mas Koko sewaktu mau acara wisuda anak, tapi gak tahu nyanyikan lagu Indonesia Raya apa ya? Miris sih, Pak. Miris kan? Iya. Gimana kira-kira dari Pak Ketua 2 terkait dengan ketetapan ini? Oke, baik, terima kasih Pak Ketua. Sama seperti yang dikatakan tadi, bahwa saya mendengar dan mengetahui pada hari ini bahwa lagu doa tak bertepi ini ternyata sudah menjadi sebuah lagu wajib yang harus diketahui oleh setiap tuntutan grup, dan di kebun juga seperti itu. Saya berharap sama seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, bukan hanya lagunya yang diketahui, tetapi makna daripada lagu itu sendiri. Kenapa saya tuliskan itu? Supaya kita mengerti bahwa ada orang-orang baik yang memiliki hati yang tulus, ya, hati yang tulus, dan dari orang yang bukan tadinya orang kaya, yang memahami bagaimana kehidupan ini, sehingga menjadi saluran berkat juga. Sama beliau merangkul semua orang-orang yang memahami dirinya juga, ya. Jadi itu maka saya katakan saya itu betul-betul dari ungkapan hati saya yang paling dalam itu sebenarnya saya tuliskan itu, dan pada hari malam itu saya bacakan, saya sendiri yang membacakannya pada saat ulang tahun. Kenapa aku tertarik sama buku ini? Aku langsung berdiri saat penggalan. Fokus pelangi terpacu, namun pasti di September 2008 asa kembali memutar jejak langkah yang sudah terlewati, jejak langkah yang tak mudah dilalui, jejak langkah yang hampir menuju menyerah. Namun pemilik semesta dengan setia menopang dan tak pernah meninggalkanmu. Ia selalu menguatkan pundak dan kakimu untuk melangkah. Satu persatu mimpimu dikabulkannya. Kini butiran sawitmu terhampar dengan aroma minyak mur padang gurun, tersusun rapi di atas truk yang berlomba bak semut beriring menuju penggilingannya. Diperah menjadi minyak kehidupan berwarna jingga, seharga berlian seribu karat.
mengalirkan lautan berkat bagi insan Toton Group untuk mendapat kehidupan di bumi Navara ini. Terima kasih untukmu yang bukan siapa-siapa. Terima kasih atas semua pengorbananmu dan cintamu Bapak Pembina YSG. Terima kasih atas pelajaran sang guru. Terima kasih atas kesejukan hatimu sang Imam Toton Group. Kau mengulurkan tanganmu yang kokoh ketika kami terbelenggu. Sudah putus asa. Sewaktu kita dari Tanjung Medan. Iya. Ya, putus asa. Udah nggak mau. Kuharamkan untuk berkebun. Tapi oleh Mama mengatakan karena kebun dulu kita bangun pada tahun 2005. Juni. Bapak meninggal Desember 2006. Riwayat. Jadi ayah kami ini lahir tanggal 26 Juni tahun 37 dan berpulang 03 Desember 26. Ayah, kau dapat merindukan, kau dapat mengenangkan. Ayah, waktu terus berlalu sampai ke anak cucu. Ayah. Sejujurnya puisi ini saya tuliskan dari hati saya yang paling dalam tulang. Ketika kurang lebih beberapa hari sebelum ulang tahun Poktan SMP 1, jujur tulang, ungkapan yang saya buat di puisi ini menggambarkan sosok tulang sebagai seorang imam Toton Group. Aku paham tulang memiliki suara yang khas, keras, tapi terbungkus kasih sayang di dalamnya. Banyak orang pengusaha di luar sana tulang yang sudah saya kenal, ya, lembut tetapi penuh hukuman. Tulang memberikan hukuman kepada setiap orang di Toton Group ini dengan mengedepankan, menunjukkan kesalahan itu. Ini loh kita perbuat, ini loh diperbaikin. Istilah tulang adalah mengupgrade atau merevolusi mental orang, sehingga harapan tulang, harapan semua Toton Group bisa terjadi di sini. Dan kata-kata itu yang saya susun itu bukan senantiasa hanya untuk mengkultuskan atau memuji, tetapi sejujurnya dari dalam hati saya, dari batin saya yang terdalam, bahwa itu pantas untuk saya ucapkan kepada Tuhan sebagai imam Toton Group. Harapan saya tulang sehat, begitu juga dengan tulang dan keluarga tulang semuanya diberikan panjang umur sehingga mampu melihat hasil atau buah daripada perbuatan tulang kepada setiap insan Toton Group. Dan karena tulang hari ini menjadi saluran berkat untuk banyak orang, bukan hanya di Toton Group tapi di sekitarnya juga bisa menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan melimpahkan lagi rezeki yang berlimpah-limpah kepada tulang, seperti yang saya tuliskan tadi. Satu persatu doamu dikabulkan Tuhan. Itu memang ungkapan hati saya yang paling dalam. Walaupun kata-katanya kurang puitis, tapi seperti itulah yang saya ungkapkan. Terima kasih bahwa lagu itu sudah menjadi lagu wajib untuk kita semua. Saya berharap tentu doa itu juga ya diterima Tuhan dan dikabulkan Tuhan. Untuk semuanya kita bisa sehat,
kita bisa sejahtera dan Toton Group semakin maju, semakin jaya, terutama ketika Pak Ketua 3 Pak Ustadz Dani Hartanto STNT CDR, sehingga semuanya itu apa yang diimpikan oleh kita semua, bahkan paling ini Pak Pembina, kita bisa berlabuh ke pulau impian tersebut. Terima kasih, itu mungkin yang saya bisa katakan hari ini. Kesempatan ini saya berikan kepada tulang kami Opung Jewu. Terima kasih, selamat pagi buat kita semua. Pagi, Opung Jewu. Bapak Pembina yang kita hormati, Abang Boru, yang kalau lahirnya sebuah puisi biasanya apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan apa yang diterima di kehidupannya. Ungkapan itu tertuang dalam tulisan sehingga menjadi puisi. Masalah hidup atau terberkati itu puisi, ada perkembangannya, bisa meningkat hingga saat ini ya sampai 1 lagu, sampai bisa lagi kewajiban di Toton Group ya. Berarti kalau saya bilang ya bisa terberkati. Tapi yang jelas yang kita rasakan, yang kita mati, itulah jadi wejangan buat teman-teman sekitar. Hari ini adalah hari yang spesial buat kami, karena ini juga hari yang spesial buat Bapak Pembina YSG. Kami ingin Bapak tahu bahwa Bapak adalah pembina dan imam yang hebat dan pantas mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Kami dari keluarga besar Oktan SMB 1, 2, dan 3 serta unit RAM PPM mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Pembina YSG yang ke-51 tahun. Semoga berkah dan
kesehatan selalu menyertai Bapak Pembina YSG menapaki kehidupan di usia yang baru. Dan bersamaan dengan medical check up Bapak Ketua 2 saat ini di Jakarta, semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan pemulihan buat kesehatan Bapak Ketua 2 beserta Ibu. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Amin. Pokoknya